Dan dia nulis masa mudanya itu seakan dalam tanda kutip dicuri oleh hubungan yang membuatnya kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, dan kebahagiaan. Trauma itu nggak selalu bisa langsung diceritain. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memahami apa yang sebenarnya dialami. Dan juga butuh keberanian untuk berdamai dengan masa lalunya. Dan kata Aureli, menulis buku ini bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari luka yang terus dia simpan. Terus ada juga yang nanya detail ceritanya, ada juga yang nanya orang ini siapa, si Bobby ini siapa, terus ada yang ini Milo siapa, Kelly siapa, karena kan dia pakai nama samaran. Dan di akhir buku itu jelas-jelas dia nulis kalau this book is inspired by true event. Jadi buku ini kan masih gratis, tapi dia akan berencana, dan ini bentuknya masih e-book kan, masih PDF. Nah nanti dia akan berencana untuk merilis buku fisiknya, dan dirilisnya itu nanti katanya di tanggal 10 Oktober. Kenapa yang dipilih tanggal 10 Oktober? Kenapa? Oke, listeners, kita mau ceritain tentang satu berita yang lagi viral di sosial media, yaitu salah satu artis tanah air, Aureli Mooremans, yang membongkar luka masa lalunya lewat buku memori dia judulnya Broken Strings. Lagi-lagi jadi sorotan publik ya, bukan karena film, bukan karena dia nikah, tapi karena dia membuka sisi paling gelapnya di hidupnya lewat buku memori dia yang tadi namanya judulnya Broken Strings. Dan ini langsung bikin orang-orang pada kepo buat baca, karena juga tersedia secara gratis dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Caranya gimana? Tinggal lihat di bio Instagram dia, ada link, buka di situ. Nah, nanti ada bentuknya e-book, listeners ya. Dan di dalam buku itu dia bercerita tentang hubungan dia dengan beberapa mantannya dia, listeners ya. Karena kan perjalanan hidup panjang ya, pasti bergonta-ganti pacar untuk menemukan jodohnya. Nah, salah satu yang di point out di buku itu adalah hubungan dia dengan orang yang usianya jauh lebih tua sama Aureli. Yang usia itu bisa dibilang 2 kali lipatnya. Dan di dalam hubungan itu awalnya terlihat seperti penuh perhatian, penuh kasih sayang, tapi pelan-pelan berubah menjadi controlling, manipulatif, dan juga banyak sekali tekanan emosional yang dialamin sama Aureli. Dan Aureli juga secara nggak langsung tuh tidak sadar dia tuh kalau lagi dimanipulasi. Dia ngerasa kalau dirinya tuh disayang, diperhatiin, dicintai. Dan dia nulis masa mudanya itu seakan dalam tanda kutip dicuri oleh hubungan yang membuatnya kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, dan kebahagiaan. Kenapa judulnya Broken Strings? Karena itu dia menggambarkan dirinya seperti boneka dengan tali yang dikendalikan orang lain. Salah satu hal yang paling menohok dari buku ini adalah gimana Aureli ini menjelaskan proses grooming. Karena benar sekali hubungan dia sama orang yang satu ini, yang di bukunya dinamakan Bobby ini, adalah proses grooming, listeners. Dia nggak gambarin sebagai kekerasan yang brutal, tapi proses halus yang penuh manipulasi psikologis. Di buku ini dia ngerasa, kalau aku baca ya, buku ini tuh intinya dia bilang kalau dia tuh takut, ngerasa bersalah, terus habis tuh ngerasa dijebak. Tapi awalnya nggak gitu, pelan-pelan dia baru ngerasa, terus dia ngerasa dirinya nggak berharga. Kalau misalnya nggak ada si sosok ini, si Bobby ini, dia ngerasa dia nggak punya apa-apa gitu. Dan dia juga diadu domba sama keluarganya sendiri oleh si Bobby ini, listeners. Dan di buku ini dia nggak nyalahin siapapun ya, dia bahkan nggak nyalahin si Bobby loh. Dia di buku ini cuma cerita full tentang pengalaman dari POV dia. Dia menyalahkan diri sendiri karena semua bisa terjadi karena kesalahannya. Bayangin udah disakiti, disiksa segitunya, tapi dia nyalahin diri sendiri gitu. Dan kalau ditanya, itu kan kejadian udah bertahun-tahun yang lalu, kenapa kamu baru sekarang speak up-nya? Aureli jawab kalau trauma itu nggak selalu bisa langsung diceritain, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memahami apa yang sebenarnya dialami, dan juga butuh keberanian untuk berdamai dengan masa lalunya. Dan kata Aureli, menulis buku ini bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari luka yang terus dia simpan. Hal yang paling mengejutkan publik adalah, tadi aku bilang, Aureli ini bikin bukunya secara gratis. Dia nggak mau kisahnya itu jadi komoditas. Dia pengen jadi jembatan untuk para survivor lain atau untuk para penyintas lain. Dia juga bilang kalau ada orang-orang mungkin yang ngebaca buku ini, dia pengen bilang kalau you're not alone, kamu nggak sendirian, dan trauma itu bukan aib,
dan berbicara adalah bentuk keberanian. Netizen pasti terbelah jadi dua dong. Udah pasti nggak sih? Betul. Pro kontra. Pro kontra. Ada yang ngasih dukungan penuh. Ada yang malah mempertanyakan kenapa lo udah bikin buku gini, pengen viral lo, pengen famous gitu. Padahal kan dia udah famous ada ya. Aja emang ya. Iya ada aja gitu. Terus ada juga yang nanya detail ceritanya. Ada juga yang nanya orang ini siapa, si Bobby ini siapa. Terus ada yang ini Milo siapa, Kelly siapa. Karena kan dia pakai nama samaran. Iya. Dan di akhir buku itu jelas-jelas dia nulis kalau this book is inspired by true events. Jadi ini bukan fiktif, ini beneran kisah nyatanya dia sendiri, listeners. Dan memang kalau misalnya kalian yang udah baca itu tuh part-partnya aku tuh sampai harus break gitu loh. Kadang biasanya kalau aku baca novel kayak kalau novelnya light gitu bisa tuh langsung baca sampai selesai gitu kan. Breaknya kalau udah capek mata. Ini tuh breaknya bukan karena aku capek mata, listeners. Breaknya karena kayak ini cobaannya bertubi-tubi buat si Aureli itu. Iya, setuju. Jahat banget si Bobinya ini nyesek ya. Berasa ya. Yang Aurelinya diludahi terus habis itu dia yang diadu domba sama keluarganya. Padahal keluarganya itu kalau misalnya aku baca ya suportif ya, ngelindungin anak kecil gimana sih ya kan. Terus ada juga part di mana si Aureli ini dimanipulasi untuk datang ke polisi untuk laporin ke polisi kalau dia tuh terkena eksploitasi. Tapi mestinya kan mungkin ya pihak yang berwajib itu kayak nanya kenapa nih kok malah dia bilang orang tuanya dieksploitasi, apalagi ada suruhan orang pihak luar. Mesti kan kayak bertanya-tanya, padahal kan dia masih di bawah umur gitu kan. Terus habis gitu ada part-part juga yang dimana Aureli ini dia ngadopsi monyet pantai namanya Angel ya kan. Yang dimana pas Angel dibawa pulang itu tuh kan dia kan masih jatuhnya bukan jadi peliharaan ya, masih hewan liar kan. Jadi sama si Bobinya tuh dipukulin di depan matanya si Aureli untuk biar nurut. Aurelinya. Tapi si Angelnya. Nah, pas Aurelinya udah bisa cabut dan lepas dari rumahnya, karena kan Aureli kan di dalam tanda kutip dipaksa menikah kan, dibawa ke rumah orang tuanya. Terus pas Aurelinya bisa cabut dari rumah, Angelnya nggak kebawa. Jadi tuh dia juga nggak tahu sebenarnya Angel ini masih hidup atau udah jadi Angel beneran. Gitu katanya gitu. Terus apalagi ya yang mungkin memorable di bukunya dia. Oh iya, jadi buku ini kan masih gratis, tapi dia akan berencana, dan ini bentuknya masih e-book kan, masih PDF. Nah nanti dia akan berencana untuk merilis buku fisiknya, dan dirilisnya itu nanti katanya di tanggal 10 Oktober. Kenapa yang dipilih tanggal 10 Oktober? Kenapa? Jadi tanggal 10 Oktober buat dia bertahun-tahun ini adalah tanggal dimana dia dipaksa menikah sama si Bobby. Makanya dia pengen bikin tanggal 10 Oktober tuh menjadi kenangan yang baru. Dia bisa ngeluncurin ngeluarin buku fisiknya. Terus kalau aku lihat tuh di Instagramnya Aureli sekarang udah banyak banget PH yang reach out dia untuk mungkin mau diadaptasi film ya. Iya. Ya bagus lah kalau gitu ya. Jadi hal yang baik gitu kan dari kisahnya Aureli ini. Dan sekarang juga kalau kalian penasaran, Aureli sekarang di mana? Dia di California, udah tinggal bahagia dengan suaminya namanya lupa, pokoknya dia dokter chiropractic gitu, dan dia lagi mengandung anaknya. Yang pertama dia dikasih nama Thomas, cowok anaknya. Keren. Jadi kita doain yang terbaik buat Aureli, dan thank you for speaking up. Dan kalau misalnya mungkin ada dari kalian di sini yang mengalami hal yang sama kayak Aureli, ingat kalian gak sendirian, pasti ada jalan keluarnya.